Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mengambil usaha angkringan. Berikut nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Ilham Fadilah, yang ketiga Ismail Tanjung, yang keempat Liwen Nurkafilah, yang kelima Julian Rizky Putra. Ya, saya Ibrahim akan menjelaskan presentasi dari kelompok saya. Target konsumen, pekerja, masyarakat sekitar, remaja, orang tua, sepasang kekasih. Lokasi ini berada di Jalan Alternatif Cibubur, samping perumahan Cibubur Residen, depan Rumah Sakit Permata Cibubur. Angkringan saya bernama Angkringan Dulu Brother. Di sini ada varian seperti es teh manis, susu jahe, teh hangat, es jeruk, jeruk hangat, kopi susu, bandrek, kopi hitam. Macam-macam makanannya: sate ati ampla, ceker, sate usus, hayap, sate telur, puyuh, kepala, sate kulit, sate kikil, dan aneka gorengan atau ketan susu. Di sini juga ada value proposition, manfaatnya harga yang murah, cocok untuk semua kalangan sesuai dengan motonya yaitu harga kaki 5, rasa bintang 5. Tempat yang sesuai untuk berbincang-bincang bersama teman dengan ditemani minuman dan makanan sesuai dengan selera pelanggan. Keunggulan, bahan makanan dan minuman yang digunakan pada angkringan ini menggunakan bahan-bahan alami, dan beberapa minumannya dapat menghangatkan badan sehingga lebih sehat dan nyaman pada saat berbincang-bincang dengan teman pada saat malam hari. Nama saya Ilham Fadilah. Di sini saya akan memberitahu channel pada bisnis kami ini. Untuk yang pertama, channel merupakan perantara di mana pelanggan atau penjual mencoba dan mengevaluasi value proposition dari layanan produk. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Apa sih value proposition itu? Value proposition itu bisa dibilang nilai manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk tersebut. Channel juga berfungsi dalam hal kesadaran produk, evaluasi produk, membeli produk, mengirimkan produk, dan layanan jualnya. Channel ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang pertama, secara langsung, yang pertama mempromosikan kepada orang terdekat. Contohnya seperti saya mengajak teman-teman saya ataupun saudara ke angkringan saya ini dengan mengatakannya secara langsung. Yang kedua, membuat desain iklan, seperti saya membuat desain bisnis, nama bisnis saya ini seperti Angkringan Brother. Lalu mendesain menu-menunya dan menyebarkannya melalui media sosial ataupun yang lainnya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. Ini adalah hal yang penting, yaitu berkomunikasi baik kepada pelanggan yang datang ke angkringan saya ini. Dengan begitu pelanggan mempunyai perspektif yang positif terhadap bisnis saya ini. Lalu channel secara tidak langsung. Yang pertama, melalui sosial media, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Contohnya seperti membuat akun Instagram. Lalu di sana saya mengupdate setiap harinya tentang angkringan saya ini dengan mengupdate story orang-orang yang ramai, lalu menu-menunya, dan bisa banyak dilihat oleh orang banyak melalui sosial media tersebut. Yang kedua, menyebar broadcast. Menyebar broadcast ini bisa dilakukan melalui WhatsApp ataupun pesan lainnya, seperti menyebar broadcast, memberitahu di mana lokasi angkringan, lalu memberitahu menu-menu yang ada di angkringan tersebut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat konten video. Membuat konten video ini seperti merekam
menu-menu yang ada di angkringan tersebut, lalu lokasinya dan kata-kata pelanggan, lalu bisa diupload di YouTube dan yang lainnya. Lalu ada customer relationship. Customer relationship adalah cara dalam berhubungan dengan pelanggan sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik untuk mereka. Tujuan dari customer relationship adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan kualitas hubungan antar pelanggan dan penjual. Customer relationship juga sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Dengan menjalankan strategi ini, saya bisa dapat dengan mudah mendapatkan feedback atau bahkan saran dari pelanggan terkait menu yang saya jual. Nah, di sini ada penerapan strategi customer relationship. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi. Hidup di era kecanggihan teknologi, manusia cenderung menginginkan kepraktisan. Nah, saya bisa membuat akun media sosial untuk bisnis angkringan saya ini. Akun tersebut berfungsi untuk menghubungkan saya dengan pelanggan, dan saya dapat menerima feedback atau bahkan melayani komplain dalam akun tersebut. Lalu, yang kedua, menerapkan loyalty program. Untuk mempertahankan pelanggan, saya harus memberikan apresiasi terbaik bagi mereka. Apresiasi yang baik terhadap pelanggan akan meninggalkan kesan positif bagi mereka. Di samping memberikan menu yang berkualitas, saya juga bisa memberikan apresiasi dalam bentuk loyalty program. Misalnya, kepada pelanggan setia ataupun kepada pelanggan tetap, saya bisa memberikan promosi ataupun kupon terhadap menu yang saya jual. Yang ketiga, minta feedback secara teratur. Cara yang lebih baik untuk mengembangkan hubungan saya dengan pelanggan adalah dengan meminta umpan balik atau feedback ke pelanggan, dan bahkan menggunakannya untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Lalu yang keempat, tingkatkan komunikasi kepada pelanggan. Nah, ini poin yang penting. Berkomunikasi yang baik, yang sopan terhadap pelanggan dapat membentuk perspektif yang positif kepada pelanggan terhadap bisnis angkringan saya ini. Lalu yang kelima, selalu mengatasi keluhan pelanggan. Menerima keluhan pelanggan terhadap menu atau layanan saya mungkin tampak seperti hal yang buruk yang dapat terjadi pada bisnis saya ini. Karenanya itu dapat menodai reputasi dalam bisnis saya ini. Dengan mengatasi keluhan pelanggan, saya tidak hanya dapat mencegah hal ini, tetapi juga dapat mengubah pengalaman pelanggan yang sebelumnya negatif menjadi pengalaman yang positif. Dan keluhan tersebut bisa mengupgrade bisnis saya ini untuk menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, tetap terhubung kepada pelanggan. Dengan kata lain, saya harus tetap berhubungan dengan pelanggan saya, apakah itu memberikan sapaan lewat sosial media ataupun merepost tag pelanggan yang memposting sedang berada di angkringan saya dan lain sebagainya. Saya Liwi Nur Kapila. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partner dan key activities. Yang pertama, key partner. Key partner atau partner utama itu adalah pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partner yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih baik dan lebih stabil. Dengan adanya kita membangun key partner, maka kita bisa mendapatkan barang makanan dengan harga murah dan kualitas yang baik. Karena kita telah menjalankan kerjasama dengan distributor atau supplier yang sudah berada lebih lama di bidang ini. Yang kedua, dapat mempermudah kita masuk ke pasaran. Lalu yang kedua, ada key activities, yaitu serangkaian kegiatan yang kami lakukan guna mendapatkan nilai value atau nilai tambah. Frasenya adalah aktivitas kunci yang menjadi penentu keberhasilan. Aktivitas ini merupakan kunci dalam memberikan value proposition untuk pelanggan, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Ada beberapa serangkaian key activities yang bisa digunakan, yaitu pertama, aktivitas produksi, yaitu adalah aktivitas yang berkaitan dengan riset, yaitu di mana kita bisa menentukan tempat
tempat angkringan yang strategis, ataupun kita bisa menentukan makanan-makanan apa yang bisa kita jual, makanan-makanan apa yang bisa kita produksi atau bisa kita pasarkan. Lalu yang kedua, ada aktivitas pemecahan masalah. Aktivitas ini sangat berguna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam bidang ini. Contoh, misalnya ada permasalahan dalam kerugian. Kita bisa melakukan aktivitas ini dengan mencari cara bagaimana bisa menghilangkan atau meminimalisir kerugian yang kita dapat pada saat ini. Adapun beberapa kayak activities yang kita gunakan, yang pertama pada juru masak, menyiapkan makanan-makanan atau minuman yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua, mencari bahan-bahan makanan yang berkualitas tinggi serta murah seperti sate usus, sate kulit, sayap ayam, gorengan, ataupun makanan lainnya. Dan menyiapkan berbagai macam minuman seperti kopi, teh, susu, atau jahe, dan lain-lain. Yang ketiga, mencari letak lokasi tempat angkringan yang akan dijalankan atau dibuka, dan sebisa mungkin mencari tempat yang strategis. Dan yang keempat, melayani para pelanggan yang datang dengan ramah, dan juga memberikan tawaran-tawaran menu apabila pelanggan bingung ingin memesan apa. Ya, saya lanjutkan presentasi teman saya. Saya Julian Rizky Putra. Ya, di sini ada key resource atau disebut juga dengan sumber daya. Yang pertama itu ada man atau disebut juga dengan manusia. Peran penting untuk membeli bahan dan untuk memasak yaitu ya manusia. Tapi manusianya itu harus berkualitas dan berpengalaman agar terciptanya rasa yang enak dan tidak mengecewakan customer. Yang kedua itu ada machines atau disebut juga dengan mesin. Alat-alat yang digunakan sate angkringan itu seperti pisau, talenan, tusukan sate, kompor, codet, penggorengan, dan yang terakhir gas LPG. Dan yang ketiga itu ada money atau disebut juga dengan uang. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih per hari habis berapa dalam belanja di pasar. Dalam per hari itu sebesar 281.400.000. Terus kita kalkulasi ini dalam per bulan tuh kita habis berapa, yaitu sekitar 8.442.000. Dan sewa tempat angkringan itu sebesar 500.000 dan biaya lain-lainnya 110.000. Beli gerobak sebesar 2,5 juta dan beli peralatan makan dan masak sekitar 2 juta. Dan yang terakhir kompor dan tabung gas itu sekitar 350.000. Dan yang keempat itu ada material atau bahan. Makanan itu kita bisa jumpai di pasar atau di tukang ayam. Seperti usus, telur puyuh, atau ayam pelak, kepala ayam, sayap, ceker, tempe, tahu, kikil, kulit, beras, susu jahe, bajigur, teh anget, kopi, arang, es batu, bahan dapur lainnya, tomat, kunyit, ketumbar, kemiri, gula merah, cabai merah, bawang putih, bawang merah, jeruk, jahe, gula pasir, dan yang terakhir itu kecap. Ya di sini tuh ada yang kelima itu ada metode. Metode itu bagaimana sih cara membuat sate angkringannya? Yang pertama itu cuci bersih bahan sate angkringan ayam, kemudian lumuri perasan jeruk nipis selama 15 menit. Kemudian cuci kembali dan rebus selama 15 menit dengan daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan garam secukupnya. Dan yang ketiga ini ada setelah 15 kita tunggu, angkat dan tiriskan bahan sate angkringan di air yang mengalir. Dan yang keempat itu haluskan bumbunya. Haluskan bumbunya yang halus dan tumis sampai harum. Lalu masukkan bahan sate angkringan. Dan yang kelima itu ada masukkan kecap manis, gula, minyak wijen, saus tiram, dan garam secukupnya. Dan yang keenam itu ada kemudian tuang air kira-kira 50 ml dan masak hingga air menyusut atau habis. Terus yang terakhir tuh ada
Jika sudah matang, angkat dan dinginkan lalu tusukkan pada tusukan sate. Selanjutnya saya lanjutkan. Di sini ada cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, yang kedua biaya transportasi, yang ketiga biaya upah karyawan, yang keempat biaya overhead, yang kelima biaya listrik. Yang dimana itu biaya bahan baku itu seperti per hari kita habis berapa, per bulan kita habis berapa, itu harus kita catat di buku keuangan kita. Dan yang kedua itu biaya transportasi, yang dimana itu kita setiap pembelian dalam per hari, per bulan, bensin berapa, itu kita harus catat juga di buku keuangan kita. Yang ketiga itu biaya upah karyawan, yang dimana kita mempekerjakan seseorang itu sesuai apa yang dikerjakannya dan juga sesuai dengan omset keuntungan kita. Dan yang keempat itu ada biaya overhead. Yang kelima itu biaya listrik, yang dimana setiap ruko itu yang sekalian dengan listrik, ada yang tidak sekalian listrik juga ada. Jadi kita itu harus pikirkan matang-matang cost struktur ini karena untuk kemajuan usaha angkringan ini. Terima kasih. Saya Ismail Tanjung akan menjelaskan tentang revenue stream atau pendapatan dari usaha angkringan ini. Pendapatan dari usaha angkringan ini didapatkan dari hasil penjualan makanan dan minuman yang ditawarkan oleh angkringan ini, seperti es teh manis, es jeruk, teh panas, susu jahe, kopi hideng, kopi susu. Dan makanannya ada sate usus, sate kulit, sate ati, sate ampla, ketan susu, sate telur, ceker ayam, sayap ayam, kepala ayam, dan gorengan. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai usaha angkringan kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.